Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi dzikir nafas selama 30 menit sudah selesai. Untuk Gus Jaki, Gus silahkan Gus. Tadi ada sensasi-sensasi apa saja dari dalam dzikir nafas? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi di dzikir nafas Ya. saya kembali bertemu beliau guru dalam dzikir nafas Yang semesta sabda panutan. Bertemunya di mana, Gus? Bertemunya di sini guru. Di majelis? Ya di majelis. Oh iya, ini kebetulan malam minggu ya. Iya. Malam minggu itu. Gak tahu tiba-tiba tuh pertama tuh dia terus yang beliau terus yang muncul. Dan sekarang pelajaran ke-16 guru. Oke. Pelajaran ke-16 tadi siang 15, sekarang ke-16. Oke. Sekarang yang ke-16. Kata beliau bagaimana Gus kalimatnya? Manusia Iya. adalah makhluk yang didesain dengan sedemikian rupa oleh Tuhan. Iya. Kasih sayangnya tercurahkan sepenuhnya kepada manusia. Kasih sayang Tuhan itu sepenuhnya selalu tercurah kepada manusia. Oke. Karena dalam diri manusia ada ruh Tuhan yang senantiasa selalu bercahaya. Yang senantiasa selalu bercahaya. Berarti Nik, ruh di dalam diri itu terus bercahaya sebenarnya Nik. Oke, lanjut. Hilangnya cahaya Tuhan dalam dirinya itu bersumber dari pikirannya. Oke. Dari pikirannya sendiri. Oke. Tuhan adalah pencipta, manusia adalah makhluk, dan hubungan manusia dengan Tuhan adalah akhlak. Iya. Tuhan mencipta dengan segala limpahan kasih sayangnya, dan manusia adalah sang penerima kasih sayangnya, dan tidak ada hubungan dengan manusia itu bercahaya atau tidak, kasih sayangnya masih tetap tersuplai sedemikian sebagaimana mestinya. Iya, sebagaimana jadi bercahaya atau tidak ya di dalamnya, maksudnya ruh itu bercahaya atau tidak ada hubungannya. Tuhan masih tetap mencintai dan menyayanginya. Oke. Ketahuilah penderitaan manusia itu bersumber dari penyangkalannya. Iya. Dan kebahagiaan manusia itu dari penerimaannya. Untuk mampu memahaminya, apakah itu bentuk penyangkalan ataupun bukan, Iya. itu dari rasa guru. Dari rasa, bukan dari ilmunya. Karena ilmu tidak akan bisa masuk ke dalam rasa. Karena ilmu tidak bisa masuk ke dalam rasa, akan tetapi rasa itu sendiri yang bisa masuk, merasakan dan bisa menerima tadi penyangkalan atau penerimaan. Oke, terus lanjut. Udah itu kalimat terakhir dari beliau. Setelah itu beliau mengucapkan salam, kemudian ketemu dengan guru rohani. Iya. Pesannya, yang wajib dulu, yang sunnah mah gampang gitu. Iya. Terus saya itu di situ. Tapi nggak mengurai yang wajibnya apa? Enggak. Kalimatnya hanya yang wajib aja. Yang wajib dulu, yang sunnah mah gampang. Di situ saya termenung dengan meditasi di suasana gelap guru, dan seperti ada titik-titik yang menghubungkan satu dengan titik yang bercahaya melingkar. Iya. Seperti perisai ya. Iya. Yang lama kelamaan bercahaya. Saya di situ di dalam. Nggak tahu guru. Saya nggak mau kemana-mana di situ sih.
biasanya ingin kemana tapi betah di situ, Guru. Biasanya pengen jalan-jalan, tapi pas masuk ke situ betah gitu ya. Oke. Dalam hening di situ, Guru. Sampai selesai. Berarti di situ tuh yang tadi cahaya melingkar itu, cahaya melingkar, terus begitu kamu masuk, kamu betah di dalamnya. Entah gimana? Iya, saya meditasi dulu, kemudian muncul titik-titik, kemudian titik itu menyambung dan membentuk sebuah lingkaran seperti perisai melingkari. Iya, jadi kamu betah terus di saya, situ. Gitu iya, kan? kok nyaman banget di sini hening, ya terus. Iya perasaannya tuh. Iya di situ tuh Gus urayanya kenapa kamu waktu duduk zikir nafas atau duduk meditasi itu merasa nyaman ya dengan cahaya yang melingkar. Ya cahaya-cahaya melingkar itu tadi di kalimat yang awal ya berarti cahaya-cahaya yang melingkar itu ya orang-orang dekat ya yang cahaya di dalam hatinya hidup gitu maksudnya mah. Jadi kenapa kamu betah ya dengan mereka orang-orang yang hatinya ada cahayanya maksudnya begitu. Karena ketika cahaya satu dengan cahaya yang lain itu terhubung ya mereka nanti akan semakin mengagungkan Tuhan, mencintai Tuhan gitu. Dan kamu duduk betah di situ tuh artinya lingkaran orang-orang yang hatinya bercahaya maksudnya gitu. Dan kamu nggak mau keluar dari situ gitu. Karena apa? Ya di situ ada cahaya, saling berbagi, artinya tentang bagaimana Tuhan di hati kamu, bagaimana kamu cara melihat umpamanya sudut pandang kamu tentang ketuhanan, seberapa berartinya Tuhan dalam hidup kamu. Nah, ketika kamu menguraikan kalimat-kalimat itu ke sesama cahaya, ya, ke sesama cahaya tadi yang melingkar. Nah, dari cahaya ini bicara ini tentang ketuhanan lagi, cahaya ini. Nah, kamu nyaman di situ gitu, satu komunitas. Bahasanya gitu. Uraian Buya gimana itu? Utamakan wajib yang sunnah. Iya, kalau yang kata Buya tuh tadi tuh ya, yang wajib dulu, baru yang sunnah. Artinya maksudnya gini di kalimat itu tuh rasa dulu yang kamu hidupkan, baru setelah itu keilmuan. Gitu. Iya di kalimat tadi itu artinya nyambung, ya? Artinya nyambung. Ya, terus tadi ada mengurai juga Sang Hyang Semesta Sabda Panutan bahwa Sang Holik ya itu adalah pencipta, yang diciptakan adalah makhluk. Hubungan keduanya antara Sang Holik dengan makhluk ini disebutnya akhlak. Ya, di situ juga akhlak juga ya bisa masuk ke wilayah rasa ini. Jadi ketika akhlak itu masuk ya, hubungan antara hamba dengan penciptanya itu semakin mesra antara makhluk dengan Sang Holiknya gitu. Jadi akhlak kita ya yang ini nih yang di dalam rasa ini. Artinya kalau kita berlaku seperti ini, Tuhan seneng nggak ya? Kalau kita berlaku seperti ini, Allah seneng nggak ya? Nah, ketika kita berakhlak, perilaku kita sebagai makhluk ya, merasa sebagai makhluk ya, kita merasa sebagai makhluk ciptaan Tuhan Al-Kholik. Nah, ketika akhlak itu masuk ke dalam rasa, ya, nanti kemanapun, ya, rasa kita hidup. Berarti dari keilmuan mah nggak bisa masuk ke rasa. Iya, jadi begini ya, kalau dari keilmuan tuh Gus ya, masih ini jadi pembelaan diri, saya merasa paling pinter, saya itunya tuh Gus masih gitu maksudnya. Jadi jarang orang menemukan ya Tuhan dari keilmuan, ya, yang lebih cepat itu dari rasa. Kalau yang dari keilmuan tuh Gus, ya, ilmu apa saja yang kamu pelajari apapun bisa bertemu dengan
Allah, dengan Tuhan, itu catatan ilmunya harus merasa diberi oleh Allah dulu. Tetap ada rasa di situ ya. Nah, iya, tetap ada rasa. Ketika ilmunya merasa diberi oleh Allah, baru dari ilmu itu ya bisa menjalin hubungan mesra antara dia dengan Tuhan. Kebanyakan tuh Gus, di ilmu itu ya dia merasa ilmu itu datang dari dirinya sendiri. Itu yang jadi masalah. Kalau ilmunya merasa diberi ya bisa sampai kepada Tuhan. Itu yang jadi masalah tuh. Bukan ilmu ini barang nggak bagus, bukan. Jadi kebanyakan ya orang aja. Kalau ilmu diterima oleh ilmu lagi, ya coba apa nantinya? Debat. Ya iya adanya panjang gitu. Tapi ketika dari rasa ya selesai gitu. Artinya sama-sama saling merasakan kehadiran Tuhan gitu. Oke, untuk yang kedua Kang Samsu silahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam sensasi zikir nafas tadi Guru, Iya, saya menemukan banyak sensasi yang sangat luar biasa. iya. Pas masuk mulai zikir nafas, Ya. saya melihat beberapa binatang Guru. Ya, melihat beberapa binatang. binatang. Salah satunya saya pertama melihat binatang ular Guru. Oh iya, oke. Ular sedang ganti kulit. Iya. Ngelungsumi. Sumi ya. Oke, ular sedang ganti Ular kulit. sedang ganti kulit. Ya. Di situ saya melihat ular sedang ganti kulit. Ularnya besar sekali Guru. Setelah melihat ular itu ada semacam dialog Guru. Iya, ada suara. Ada suara, entah suara dari mana yang saya tangkap. Kemudian suara itu berkata kurang lebih seperti ini Guru. Kamu lihatlah ular yang sedang ganti kulit. Oke. Untuk menjadikan kulitnya bening, berseri dan bercahaya, Iya. dia itu rela menahan rasa lapar selama 40 hari. Oke, jadi nggak makan nggak minum Ya, selama 40 hari untuk ganti kulit. untuk bisa ganti kulit ya, awet muda lah. Setelah ganti kulit, ular itu kemudian cahaya dari kulitnya itu kembali bersinar. Dia menjadi muda lagi. Iya. Nah, setelah dialog itu berakhir, kemudian saya berjalan lagi, Iya. Guru. Di situ di perkebunan saya melihat seekor ulat, Guru. Oh iya. Ulat yang sedang merangkak. Kemudian si ulat itu masuk ke dalam kepompong, Guru. Oh, ulatnya Masuk ke dalam kepompong. Kemudian di situ ada dialog lagi, Guru. Dialognya kurang lebih seperti ini. Lihatlah ulat yang terlihat menjijikan. Iya. Dia rela masuk ke dalam kepompong, rela menahan rasa lapar Iya. demi menjadi seekor kupu-kupu yang cantik, Iya. yang indah, yang bisa terbang kemana-mana. Iya. Untuk itu, jika ingin terlihat bebas, Iya. jika ingin bisa terbang kemana-mana, maka jadilah seperti ulat yang masuk ke dalam kepompong. Iya. Dia rela berpuasa selama 40 hari demi menjadi sesuatu yang indah. Jadi ulat juga masuk ke kepompong itu berarti lamanya sama 40 hari. Sama 40 hari di informasi zikir napas tadi. Iya. Kemudian setelah dialog itu berakhir, Tadi ular 40 hari juga 40 hari, puasanya untuk ganti kulit. ganti Nah, terus kulit, sekarang jadi ulat muda. yang kelihatannya menjijikan demi untuk bisa terbang dia puasa juga selama 40 hari 40 juga. hari. Oke, terus kemudian saya berjalan lagi. Di situ saya melihat ayam betina, Guru. ayam betina. Iya, Oke. yang sedang mengerami. Iya, Guru. iya, iya.
Setelah saya melihat ayam betina yang sedang mengerami telur-telurnya, ada dialog lagi, Guru. Kurang lebih dialognya seperti ini. Kamu lihatlah, ayam demi untuk menetaskan anak-anaknya, dia rela menghangatkan badannya dan berpuasa selama 40 hari. Ayam juga puasa, sahabat? Puasa Oke. ternyata, Bro. Di informasi Dzikir Nafas. Iya. Setelah ayam itu mengerami telurnya dan berpuasa selama 40 hari, Iya. si ayam bisa menetaskan anak-anakan itiknya Iya. dan menjadi lebih banyak ayam lagi, dan dia bisa bermanfaat untuk anak-anak ayam yang lainnya. Oh, iya. Setelah dialog itu berakhir, kemudian saya berjalan dan melihat rumah zaman dulu, Guru. Iya, rumah zaman dulu masih kayu-kayu gitu ya. Ternyata itu rumah orang tua saya yang dulu, Guru. Oh, itu tuh. Di mana di situ tidak ada penerangan listrik, penerangan modern, cuman ada lampu yang nempel Ya, di sekitar tahun 80-an ya berarti. 80-90-an ya, Guru. 90, ya 80. Saya dikembalikan ke masa yang dulu. Iya, damar cempor, Gus Jaki, bener. Damar nempel, terus masuk ke dapur, ada hau, Guru. Iya. Kalau bahasa Indonesia hau apa Ya, ya? hau. Tempat masak, Guru, Iya, yang iya. pakai kayu. Kalau di bahasa oh iya, tungku, iya. Yang pakai kayu. Pawon. Saya duduk di kursi itu dari balek, dari Iya. bambu, ya, dari Kursinya, bambu, amben. Serasa nyaman banget, Guru. Bahkan suasana di halaman rumah banyak perkebunan, terus tumbuh-tumbuhan. Iya. Sampai saya menikmati betapa heningnya, betapa damainya, Iya. walaupun rumah itu memang rumah zaman dulu, iya, rumah sederhana. Suasananya yang bikin Iya, damai. nah ya. itu suasananya yang bikin damai. Nggak ada penerangan, hanya penerangan cuman ya lampu. Iya. Nah, sampai saya menikmati sampai berakhir di Dzikir Nafas, Guru. Mungkin itu aja sensasinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu mungkin ya tadi Kang Samsu dari ular yang puasa 40 hari sehingga ia berganti kulit ya, kulitnya menjadi bercahaya, muda lagi, puasa 40 hari. Dari ulat juga tadi yang menjijikan, terus masuk ke kepompong, puasa juga selama 40 hari ya, terus menjadi kupu-kupu dan bisa terbang bebas ya. Begitu juga ayam mengeram juga ya, sama menghangatkan supaya anak-anaknya menetas. Nah, kita juga di sini sama sedang melakukan puasa 40 hari. Ya, dengan harapan sebenarnya mah bisa terbang kayak kupu-kupu. Amin. Ya. Artinya bisa terbang bebas dengan harapan gitu. Tapi bukan tapi ya, insya Allah maksudnya yang 40 hari ini ya, kalau dipakai semaksimal mungkinnya dipakai dari awal sampai akhir, itu bisa saja dari ulat yang menjijikan bisa menjadi kupu-kupu. Tentunya ya, puasa 40 harinya tentunya harus dengan guru ruhani yang profesional. Artinya profesional ini dia mengalami sendiri gitu. Ketika dipandu itu ya bisa seperti tadi, dari ulat yang menjijikan menjadi kupu-kupu dan bisa terbang bebas. Ya, bahasa ininya kelahiran kedua gitu. Artinya kelahiran kedua itu ya, pengabdiannya tuh nggak harus melelahkan. Artinya dengan pengabdiannya maksudnya ringan tapi sampai tempat gitu. Ya, mudah-mudahan puasa kita ya yang 40 hari sekarang ya, alhamdulillah
yang hadir ikut puasa 40 hari ini bisa ya seperti tadi, seperti kupu-kupu tadi bisa terbang bebas gitu kan. Ya artinya ada Gus Jaki, alhamdulillah udah sering masuk. Ada sampean juga Kang Samsu udah bisa, ada Bunda juga, ada Ibu Watini di sini ya, bisa ke sana gitu, masuk ke gudang rahasia Tuhan gitu. Dah untuk pertemuan kali ini cukup sekian saja dulu ya. Nanti kita jam 12 ya membaca doa wamima, nunggu imamnya Haji Ahmad. Dah, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.